Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Al-Falah TV yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebuah hadis tentang 3 hal yang mengikuti jenazah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam kitab sahihnya dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yadba'ul mayyita thalathatun ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u ithnani wa yabqa wahidun yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Jenazah itu diikuti oleh 3 golongan. Akan kembali 2 golongan dan 1 golongan akan tetap menemaninya. Dia akan diikuti oleh keluarganya, hartanya, dan amalnya. Maka keluarga dan hartanya akan kembali pulang, sementara amalnya akan tetap menemaninya. Hadis ini telah dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam risalahnya bahwa anak Adam mesti memiliki keluarga yang selalu berkumpul dengan dirinya. Harta sebagai bekal hidupnya. 2 sahabat ini selalu menyertainya dan suatu saat akan berpisah dengannya. Maka orang yang berbahagia adalah orang yang menjadikan harta sebagai sarana untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menafkahkannya untuk kepentingan akhirat. Dan dia mengambil harta itu sebatas kebutuhan yang bisa menyampaikannya untuk kehidupan akhirat. Adapun orang yang menjadikan harta dan keluarga yang menyibukkannya sehingga melalaikan Allah, dia termasuk orang yang merugi. Sebagai firman Allah subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang membuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Surah Al-Munafiqun ayat 9. Diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab sahihnya dari hadis Abi Hurairah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insanu qata'a 'amaluhu illa min thalathatin, shadaqatin jariyah wa 'ilmun yuntafa'u bih wa waladun shalihun yad'u lahu." Apabila anak Adam meninggal, maka akan terputus amalnya kecuali 3 hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak solih
yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Jamaah Al-Falah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman pertama adalah keluarga. Maka keluarga tidak akan memberikan manfaat apapun baginya setelah kematiannya, kecuali orang yang memintakan ampun baginya dan berdoa baginya seperti apa yang telah disebutkan sebelumnya. Bisa jadi keluarganya tidak berdoa baginya, sebab bisa jadi orang lain yang lebih jauh, lebih memberikan manfaat bagi keluarganya. Sebagaimana yang pernah diungkapkan oleh orang-orang solih, keluargamu sibuk membagi warisan yang telah engkau tinggalkan, sementara ada orang lain yang bersedih dengan kematianmu dan berdoa untukmu pada saat dirimu berada di antara himpitan lubang-lubang dalam tanah. Dan di antara keluarga itu ada yang menjadi musuh bagimu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. At-Taghabun ayat 14. Jamaah Al-Falah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman yang kedua adalah harta. Maka dia tidak mengikuti pemiliknya dan tidak pula masuk ke dalam kuburnya. Diriwayatkan oleh Muslim dari hadis Mutarif dari ayahnya berkata, aku mendatangi Nabi Muhammad SAW dan beliau tengah membaca, bermegah-megahan telah melalaikanmu. Beliau bersabda, yaqulu ibnu Adam mali mali, qala wa hal laka ya ibna Adam min malik illa ma akalta fa afnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa amdaita. Anak Adam berkata, hartaku, hartaku. Allah berfirman, apakah engkau memiliki harta, wahai anak Adam, kecuali apa yang engkau telah makan dan habis, atau engkau pakai lalu rusak, atau engkau sedekahkan lalu engkau berlalu membawanya, dan apa-apa selain itu, maka dia pergi dan ditinggalkan untuk orang lain. Maka seorang hamba tidak akan mengambil manfaat apapun dari hartanya kecuali apa yang dipersembahkannya untuk masa depan dirinya di akhirat nanti, dan menafkahkan harta itu di jalan Allah dan apa yang telah dimakan dan dipakainya, maka dia bukan bagian yang menjadi pemiliknya, dan bukan pula dosa baginya dalam pemanfaatannya, kecuali jika dia berniat dengan niat amal solih, maka dia akan diberikan kepadanya pahala secara mutlak. Ketika seorang meninggal, maka ia akan meninggalkan seluruh hartanya, rumah, mobil, perhiasan, tabungan, dan yang lainnya. Tidak akan ada yang menemaninya di liang lahat. Satu-satunya harta yang ia bawa hanyalah kain kafan. Semua harta dan kekayaan yang kita miliki sesungguhnya bukanlah milik kita. Setelah seseorang meninggal, maka rumah, mobil, dan segala hartanya akan menjadi hak ahli waris. Dan harta yang benar-benar ia memiliki adalah
harta yang telah ia sedekahkan selama masih hidup. Zakat, infak, sedekah, harta yang kita keluarkan untuk membantu sesama, harta untuk berjuang di jalan Allah, dan lainnya. Maka itulah sesungguhnya harta milik kita. Dan apa yang telah kita sedekahkan, insya Allah akan memudahkan perjalanan kita di alam kubur nanti. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya sedekah dapat memadamkan panasnya kubur bagi orang yang memberikan sedekah, dan sesungguhnya orang mukmin akan bernaung pada hari kiamat nanti di bawah naungan sedekahnya. Hadis riwayat Tabrani. Sahabat Al-Falah TV yang dimuliakan Allah, satu hal yang terakhir adalah satu yang tetap bersama mayat, yaitu amal. Ketika seseorang meninggal dunia dan dimakamkan, maka amal perbuatan dan ibadahnya lah yang akan bersamanya, menemani kehidupannya di alam barzakh. Amal baik maupun amal buruk yang pernah dia kerjakan semasa hidup, itulah yang akan menemaninya di alam kubur. Sahabat Al-Falah TV yang dimuliakan Allah, berbicara kematian kaitannya dengan amal, maka sesungguhnya keadaan manusia di alam kubur itu ada dua. Keadaan pertama adalah bagi orang yang banyak melakukan amal solih, maka kuburnya akan dilapangkan sejauh mata memandang. Kemudian datang kepadanya seseorang yang berwajah tampan, dengan baju yang bagus dan aroma yang harum. Orang itu berkata, "Berbahagialah dengan kemudahan yang diberikan padamu. Inilah hari yang dijanjikan padamu." Mayit itu bertanya, "Siapa kamu? Wajahmu tampak bagus." Dijawab, "Aku adalah amal solehmu. Engkau selalu bersegera mentaati Allah dan enggan bermaksiat kepadanya, maka Allah mengajarkanmu dengan kebaikan." Sementara itu, bagi orang yang semasa hidupnya bergelimang amal buruk, maka kuburnya akan menyempit hingga meremukkan tulang-tulangnya. Pintu neraka dibuka sehingga dia akan merasakan panas yang luar biasa. Lalu datanglah seseorang dengan wajah dan pakaian yang buruk serta aroma tubuh yang busuk menyengat. Ia berkata, "Berbahagialah dengan kejelekanmu. Inilah hari yang dijanjikan. Engkau enggan taat kepada Allah, tetapi sangat bersemangat dalam bermaksiat. Maka Allah mengajarkanmu dengan kejelekan." Mayit itu bertanya, "Siapa kamu? Wajahmu amat buruk." Tamu itu menjawab, "Akulah amalmu yang buruk." Sahabat Al-Falah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah kisah sebuah hadis tentang 3 hal yang mengikuti jenazah. Kita tunggu tema kajian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.